Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penjagaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah berkata jujur. Renungan hari ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Adik-adik, yuk kita simak cerita berikut ini. Hari itu sepulang sekolah, Ria dan Ricky sibuk mengerjakan tugas di rumah. Tapi sebenarnya Ricky sangat ingin bermain di luar. Ia membayangkan betapa senangnya bisa bermain di taman sepanjang hari. Ricky tidak sabar menunggu tugasnya selesai supaya bisa bermain di luar. Tapi kemudian dia melihat bukunya, masih ada 2 halaman lagi yang harus diselesaikan. Halaman buku itu tiba-tiba terlihat lebih panjang. Ria memandangi Ricky yang sedang melamun. Ria menyenggol Ricky dan mengingatkannya untuk menyelesaikan tugasnya segera. Tapi Ricky sudah terlalu malas untuk melanjutkannya. Tiba-tiba Ricky mendapatkan ide. Dia mau menyembunyikan bukunya dan segera pergi bermain keluar. Dia akan melanjutkan tugasnya nanti malam. Ricky pun bertanya pada ibu, apakah ia boleh bermain di luar? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Tanya ibu pada Ricky. Sudah bu, jawab Ricky berbohong sambil menahan gelisah dalam hatinya. Seketika ibu tahu kalau Ricky sedang berbohong. Namun, ibu tetap tersenyum dan membukakan pintu. Baiklah Ricky, kalau kamu sudah menyelesaikan tugasmu, kamu boleh bermain di luar, kata ibu pada Ricky. Sesaat Ricky merasa bersalah, namun saat dia melihat taman di luar, dia tersenyum dan berlari keluar untuk bermain. Ricky bermain ayunan dan berguling-guling di rerumputan. Saat makan malam pun tiba dan Ricky merasa sangat lapar. Burger buatan ibu tampak sangat lezat sekali. Ia pun dengan lahap memakannya dan menghabiskan segelas susu stroberi yang enak. Setelah itu, waktu istirahat pun tiba dan semua orang di rumah bersiap untuk tidur. Ricky pun melanjutkan mengerjakan tugasnya. Tapi badannya terasa sangat lelah. Dia terus-menerus menguap sambil berusaha keras untuk menyelesaikan tugasnya. Seandainya aku menyelesaikan tugas ini tadi siang dan tidak berbohong pada ibu, sekarang bagaimana aku bisa menyelesaikan tugas ini? Sesal Ricky. Tak lama kemudian ibu masuk ke kamar Ricky. Dia duduk di samping Ricky sambil memberikan segelas susu hangat. Ada apa Ricky? Kok kamu belum tidur? Tanya ibu. Ricky pun mulai menangis. Ibu, aku sudah berbohong pada ibu. Aku belum menyelesaikan tugasku. Besok aku pasti dihukum oleh guru, kata Ricky. Tidak, kamu mau selesaikan tugas kamu? Ayo sini, ibu bantu kali ini. Tapi ingat, jangan berbohong lagi dan selesaikan tugasmu tepat waktu. Ricky pun tersenyum sambil memeluk ibu. Ibu pun menemani Ricky sepanjang malam menyelesaikan tugasnya. Ibu, aku berjanji akan selalu berkata jujur, kata Ricky. Ibu pun menjawab, ingat Ricky bahwa kebohongan tidak menyelesaikan masalah. Adik-adik, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Menutupi kesalahan dengan kebohongan akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Berbohong adalah dosa yang sifatnya mengikat. Biasanya sekali berbohong dengan mudah menjadi kebiasaan. Mari kita jaga mulut kita untuk tidak berbohong. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Bapa, tolong aku untuk selalu berkata benar. Aku mau menjaga mulutku dari kebohongan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin.
Sampai jumpa adik-adik di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.